Shalom, selamat pagi. Shalom. Puji nama Tuhan, balik kita berkumpul di rumah Tuhan. Walaupun keadaan di luar cukup mengkhawatirkan ya dari kemarin ya. Sampai tadi malam juga berita-berita penjarahan juga luar biasa. Namun kita harus tetap yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini kita sudah sama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati. Kita mau undang Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa kerinduan kita, ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Mari sebelumnya kita mau sama-sama tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat segala berkat-Mu Tuhan di pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh kumpul lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Sebentar Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami Tuhan. Kami mohon Tuhan Kau kirimkan malaikat-Mu dari surga Tuhan untuk menaungi ibadah kami ya Bapa. Lindungi Tuhan ibadah kami serta ibadah kami Tuhan dari awal sampai selesai nanti ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, di luar sana Tuhan banyak kejadian yang menakutkan dalam hidup kami. Namun kami tahu Tuhan, saat kami berserah kepada Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan buat kami. Kasih dan kebaikan-Mu selalu mengikuti setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala keajaiban-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari Tuhan kami membawa penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Hadirlah Tuhan Yesus buat kami semua pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami siap Tuhan untuk memuji-Mu. Haleluya. Kita mau sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Karyanya Tuhan itu ajaib. Kau sungguh besar, karya
bersyukur Tuhan, karena segala kebaikan-Mu begitu besar Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-berkat-Mu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya Bapa. Begitu besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah hidup kami terus Tuhan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Menserahkan Tuhan ibadah kami Tuhan. Dan marilah Engkau bertata Tuhan mulai pujian dan penyembahan kami. Kami merindukan Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Memberkati setiap kami yang hadir ya Bapa. Bahkan melawat setiap kami Tuhan yang sedang membutuhkan kasih-Mu ya Bapa. Setiap kami Tuhan yang hadir dengan segala kehausan kami. Kau balut kami dengan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kau hadir Tuhan secara pribadi buat kami ya Bapa. Biar setiap kami Tuhan tidak terlewatkan akan berkat-Mu pagi hari ini ya Bapa. Kami berikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom sekali lagi saudara dikasih Tuhan. Shalom, berikan sukacita bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita mau sambung pujian kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Bagi dia, nyanyikan yang baru.
dangdutan ya pagi hari ini ya. Oke? Iya. Ada yang semangat di belakang ya. Puji Tuhan. Kita mau naikkan satu buah pujian. Mari kita sama-sama bergoyang buat Tuhan. Kita nikmati segala kebaikannya Tuhan. Haleluya. Mari sambil goyang gini ya. Ingat-ingat, aduh kebaikan Tuhan luar biasa ya dalam hidupku ya gitu. Kita sama-sama nyatakan. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya dulu nih sebelum melanjutkan. Semuanya happy? Semuanya merasakan berkat Tuhan? Haleluya. Penyertaan sempurna? Amin. Amin. Kita mau lebih semangat lagi di dalam Tuhan, amin. Kita sama-sama pagi ini menari buat Tuhan. Boleh ikuti kami ya Bapak Ibu Saudara ya. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam. Bisa Bapak Ibu? Haleluya. Bisa? Bisa, gampang itu ya. Oke, sama-sama kita naikkan pujian ini. Katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Mana suaranya buat Tuhan? Kami bergembira di dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes, kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam diri. Katakan, Yesus kaulah sahabat, Yesus selalu ada, Hadir setiap saat,
Puji nama Tuhan. Yakin dan percaya kasih Tuhan begitu luar biasa ya buat kita semua. Sebenarnya mungkin kalau satu-satu boleh kesaksian gitu ya, bisa panjang-panjang mungkin ya. Karena pernyataan Tuhan tuh begitu ajaib buat kita. Saya yakin pribadi lepas pribadi, hari lepas hari merasakan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Setiap hari bahkan kita di saat kita bisa bangun pagi dengan keadaan tubuh yang sehat, itu menurut saya juga suatu anugerah gitu dari Tuhan ya. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa gitu. Mari pagi hari ini kita mau belajar satu buah pujian, di mana pujian ini bersama-sama mengatakan bahwa Yesus selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di pujian ini mengatakan bahwa Tuhan, kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap masalah kehidupan kami, apapun Tuhan yang menjadi kekhawatiran dalam hidup kami tahu Tuhan, Yesus tidak pernah meninggalkan hidup kami. Pintu-pintu-Mu begitu banyak Tuhan terbuka untuk kami ya Bapa. Jalan-jalan-Mu Tuhan begitu luas Tuhan untuk setiap kami yang percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami mau bersatu hati Tuhan, berserah Tuhan kepadamu ya Bapa. Sebab hanya dengan bersama-Mu Tuhan kami bisa melewati semuanya Tuhan. Karena Yesuslah sumber kemenangan dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Jangan takut karena Engkau bersama dengan kami. Kau sumber kemenangan, keselamatan yang kekal sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih.
hati kami pada saat ini Tuhan. Kami berserah penuh. Bahkan untuk hal-hal yang terjadi pada saat ini. Hal-hal yang terjadi di luar sana. Kami berserah penuh. Kami menyerahkan penuh bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan penuh situasi saat ini ke dalam tangan-Mu. Kami berserah penuh dan menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna ada bagi kami. Terima kasih Bapak pada pagi hari ini. Kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan adalah firman yang memerdekakan kehidupan kami. Sehingga saat ini kami boleh merdeka untuk menaikkan pujian dan syukur dan hormat kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh fokus selama waktu-waktu ke depan Tuhan untuk terus ada di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan ya. Saya percaya bahwa saat ini ya ada rasa resah gitu kan ya, ada rasa khawatir, tetapi percayalah bahwa malaikat Tuhan menjaga kehidupan kita ya. Terus kita berserah penuh untuk kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Ya, biarlah hati kita boleh beria-ria, biarlah kita boleh terus diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan untuk setiap kita yang boleh hadir pada pagi hari ini, kita boleh beribadah ya. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita terus dukung doa kawal bangsa kita ini sehingga segala sesuatu yang baik, damai, sejahtera daripada Tuhan, shalom Tuhan turun bagi bangsa kita. Amin. Yes. Ya. Ini masih bulan Agustus ya kan? Masih di dalam tema-tema kemerdekaan gitu ya. Saat ini kita akan sebelumnya terima kasih untuk pelayanan dari para well singer, pemusik, multimedia, tetap semangat terus di dalam Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan membahas tema yang diberikan kepada saya adalah tentang sukses gitu ya. Tentang sukses. Siapa yang mau sukses? Semua mau sukses ya. Saya mau ini kan sekarang udah enggak, jangan nervous lagi ya. Saya mau tanya nih definisi sukses. Menurut kakakku nih, Kak, menurut kakak definisi sukses seperti apa? Sukses. Kalau apa? Sukses, dikatakan sukses sih ya sukses dalam segala hal ya. Segala hal, imamnya, kehidupan rumah tangganya, ya sukses yang berdampak lah untuk Tuhan. Itu aja. Jadi suksesnya udah berdampak buat Tuhan. Menurut Ali gimana? Sukses itu kayak apa? Sukses yang menurut definisi Ali gimana? Sukses menurut saya ya keberhasilan ya, suatu keberhasilan di mana kita berada gitu. Keberhasilan di mana kita berada. Kalau buat sahabatku yang satu ini? Kalau menurut saya sukses itu bisa juga keberuntungan. Ya, terutama keberuntungan di dalam Tuhan. Sukses itu boleh dikatakan sejahtera dalam kehidupan. Untuk Ibu HRD gimana Bu? Masya Allah, kan udah semuanya Tante. Apa ya sukses itu? Sukses apa? Bisa, kan semuanya jawabannya deh. Bisa mau beli apa yang kita mau aja. Oke, ya, jadi sukses seperti itu. Ada yang bilang keberhasilan, keberuntungan, bisa beli apa-apa. Tetapi ada yang bilang sukses dalam segala hal, ya, memahami. Mari kita memahami definisi sukses itu menurut kita, ya kan? Ini ya. Oke. Nah, sukses gitu. Banyak orang mendefinisikan sukses itu adalah bisa ada achievement, ada pencapaian ya kan. Tadi bisa beli apa yang mau. Ya, mau beli helikopter udah bisa. Ya, mau beli apa aja yang saya mau ya. Ya. Dulu juga gitu. Aku berangkat dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ya, papaku dulu tuh pejuang bukan pejuang kemerdekaan, maksudnya pejuang untuk keluarga ya. Dia tuh pejuang pagi-pagi. Saya masih bobo ya, masih tidur tuh papa saya tuh udah bangun. Dia itu punya agen koran. Jadi kalau koran surat kabar zaman dulu itu pagi-pagi keluarnya dari penerbit, masih hangat, masih dari penerbit ya. Jadi jam 4 itu papa saya udah bangun, pasti bunyi alarm. Terus saya bilang, si papa udah. Tapi saya udah kebal jadi enggak bangun sih. Tapi papa saya udah bangun ya. Nanti mama saya pagi-pagi tuh udah bikin teh manis, udah bikin sarapan ya. Karena papa saya harus keluar jemput koran zaman dulu. Jadi papa saya itu punya
agen koran dan punya loper koran juga. Jadi dia waktu itu customernya itu di satu komplek. Waktu itu namanya komplek di daerah Jakarta Barat itu hampir sepertiganya lah itu langganan papa saya. Jadi pagi-pagi dia sudah begitu ya. Kalau ditanya gitu ya, apa sukses menurut dia? Dia sukses kalau dia bisa sekolahin anak-anaknya. Ya bisa kuliahin anak-anaknya. Puji Tuhan kami 5 bersaudara. 3 yang dapat negeri ya, ada yang dari pokoknya 3, yang 1 di Sumatera Utara, 2 di Jakarta gitu ya, 2-3 negeri. Tapi yang 1 swasta dan yang 1 nggak mau kuliah gitu ya. Jadi sukses menurut papa saya seperti itu, bisa kuliahin anak-anaknya. Ya, bagaimana dengan kita gitu? Mungkin kalau menurut saya sukses kalau saya bisa lihat anak saya IPK-nya mungkin di atas 3 gitu ya. Wah, udah berarti mami bisa ini ya. Banyak definisi sukses duniawi ya. Ada yang apa lagi? Oh, bisa lulus kuliah cepat. Orang-orang kan 4 tahun ya, ini 2,5 tahun misalnya. Wah, 3 tahun jadi 1 semester berapa tuh? 40 kali SKS-nya ya. Terus apa lagi? Bisa dapat kerjaan dengan gaji yang gede, 2 digit, mungkin 3 digit gitu ya, bisa ya. Ya jadi waktu itu saya bilang bisa ya ada orang gaji 3 digit, ternyata memang ada gitu. Sukses definisi dunia memang seperti itu gitu ya. Ada lagi apa? Oh, punya rumah sendiri. Udah punya rumah 1, punya rumah 2, punya rumah 2, punya rumah 3. Itu ya kan, itu definisi sukses. Apalagi punya mobil, mesti 2. Kenapa? 1 ganjil, 1 genap. Jadi kalau ganjil bisa pakai ganjil, 2 bisa jadi genap. Saya bilang Pak Suwan, kita perlu gak sih beli itu? Alah, gak usah lah, kalau itu ya udah naik Grab aja gitu ya. Cukup 1 aja gitu. Susah mau taruh di mana? Belum kalau banjir kan kayak gitu. Kemarin banjir ya kan. Gitu. Jadi apalagi yang lagi booming sekarang, konten ya kan, konten viral di medsos. Baru update status nih, 1 detik langsung lihat siapa yang ngelihat ya, oh ini kok nggak ngelihat ya, kok ini nggak ngelihat tapi dia bisa like ya gitu, seperti itu. Wah, aku di hide ya kayak gitu ya. Jadi kayak gitu, followernya 1.000, 10.000, 1 juta gitu. Definisi sukses seperti itu. Bisa kerja di luar negeri, bisa sekolah di luar negeri gratis, beasiswa gitu. Apalagi banyak gitu. Nanti banyak dong sekarang, tinggal sekarang nanti masuk ke kafe. Sekarang kan lagi musim tuh minum kopi yang dihias-hias tuh cafe art ya, culinary art ya, yang ada bikin love, bikin teddy bear gitu-gitu ya. Nanti bikinnya apa ya? Misalnya kerja tipis-tipis tapi cuan deras ya gitu ya. Bikin statusnya seperti itu. Ting 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 ting, nanti lihat love kayak gitu. Seperti itu ya. Sukses kalau udah merasa yang lihat 200 orang. Wih, banyak yang lihat gitu ya. Suka gitu enggak? Itu kayak Ibu Murni bilang ya, Ibu Murni suka update status ya. Saya gak pernah lihat. Ya, suka gitu ya. Karena kita mau kelihatan sukses di depan manusia. Tapi sekarang kita mau lihat definisi suksesnya menurut Tuhan. Nah, kalau menurut Tuhan gimana sih gitu. Nah, ya di ayat yang pertama. Oh, sorry. Ini udah nyala ya. Ya, kita melihat mungkin kecil ya, saya baca aja deh. Ayatnya adalah dari Yosua 1 ayat 8. Dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu sekalian boleh buka handphonenya, boleh baca. Nanti kita ganti engkaunya dengan nama kita masing-masing ya. Yosua 1 ayat 8, yuk dibuka. Ya, oke. Yosua 1 ayat 8 dan semua bisa dapat ayatnya. Yuk 1, 2, 3. Janganlah, namamu boleh disebut. Janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan akan beruntung. Haleluya ya. Bapak Ibu, ternyata yang tadi definisi sukses tentang berhasil dan beruntung itu adalah kalau kita memperkatakan kitab Taurat dan merenungkannya siang dan malam. Supaya apa? Supaya kita bertindak hati-hati. Kalau kita mau ke kiri, bertindak hati-hati. Ke kanan, bertindak hati-hati ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya mau curhat ya. Bu, saya mau curhat, Bu. Sabtu lalu saya itu ikut pelayanan ya, satu pelayanan camp ya. Kemudian disuruh jadi singer, ya kan. Nah, terus, tapi, ya itu namanya iblis ya, iblis kan suka ini ya. OL-nya itu
apa ya? Enggak. Gini, saya kemarin ikut tes karunia. Tes karunia salah satunya adalah bahwa kalau saya menyambut, hospitality, menjamu orang ya sesuai. Kalau saya suka menjamu orang di rumah dan saya mau ketika saya ke rumah orang saya dijamu juga. Kalau enggak dijamu, sayanya jadi disappointed gitu, jadi kecewa ya gitu ya. Itu yang terjadi waktu saya jadi singer itu, gak dikasih tahu apa gitu. Terus latihan juga, nih latihan kemana sih? Ini mau latihan sini, WL-nya pergi-pergi gitu ya, saudara gitu. Terus begitu, Bu yang mana ya? Itu baca aja. Ya, iya Bu, oke saya baca gitu. Terus udah gitu, nggak kalau kayak gitu tuh, aduh bersyukur loh, well-wellnya ramah-ramah. Ayo sini ya, nanti habis lagu ini kita masuk ke verse, dari verse kita ke chorus, dari chorus nanti kita ke interlude kayak gitu. Itu enggak, saya langsung dalam hati ya, dia tahu gak sih jam terbang saya juga gak kalah sama dia. Saya juga bisa itu 300-400 orang bisa. Sombong ya kan, mulai sombong kayak gitu ya. Terus udah gitu saya bilang, mau bilang ibu Bu, kebetulan nih ada kerusuhan, ada demo kerusuhan. Saya tadi mau bilang Bu, saya gak mau ikut Bu. Saya gak mau ikut yang hari Sabtu kemarin gitu. Saya nangis loh Bu, saya nangis. Saya bilang kok gak ramah ya, kok itu aja ya. Terus saya nyanyi, dia mic-nya turunin. Mic-nya turunin, kedengeran. Ya mic-nya turunin, suaranya kegedean. Oh iya, mic-nya turunin. Terus begitu, lihat tangan itunya, kalau misalnya stop, oh iya stop gitu. Terus mau improve juga gak bisa kan, ya udah ikutin aja gitu kan. Ya pada waktu itu muncul, aduh ini orang ya gitu ya. Terus saya ada curhat sama Ibu Her, saya ada curhat gitu. Ya terus udah gitu, kemarin udah gak mau. Kemudian kemarin Tuhan bilang ayo, dan luar biasa itu bilang, Tuhan aku tuh sedih loh Tuhan, aku tuh gak pernah, aku tuh kalau apa-apa tuh orang tuh ramah sama aku juga ramah sama orang, tapi kalau orang mungkin dia sibuk kan, tapi Tuhan bilang mungkin dia sibuk ngatur ini gitu ya. Terus saya bilang apa kok ya udah akhirnya aku ikut. Pas aku ikut yang kemarin beda, berubah, dia lebih ramah. Nanti ini ya, loh ini kok bisa ya, nanti ini ya, oh iya Bu, nanti kamu yang pas sesi ini kamu aja maju ke depan, oh iya Bu, nanti ini gitu ya. Terus berubah gitu loh. Nah kalau misalnya saya terbawa sama emosi, terbawa sama harga diri gitu kan, gak usah ikut, biar aja yang lain ganti gitu ya. Tapi Tuhan mau kasih tahu lagi apa? Penundukan diri ya. Tuhan mau kasih tahu apa lagi? Rendah hati, jangan sombong. Jadi kalau masih bisa dipakai buat pelayanan Tuhan, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kemarin saya bilang, Bu terima kasih ya sudah mengajar saya izin pulang dulu karena saya harus ada satu hal. Oh iya terima kasih ya gitu. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, kalau kita ada masalah seperti itu jangan langsung dijudge. Wah dia nih sombong nih, wah dia nih begini nih. Enggak gitu ya. Kita percaya bahwa mari punya penundukan diri, mari punya rendah hati, mari punya humble ya. Kemudian, nah ini, jadi jangan lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Di dalam kitab Taurat dikasih tahu kan, dikasih tahu hendaklah kamu apa, banyak hal berubah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik gitu ya, dan berkenan kepada Allah. Jadi seperti itu, puji nama Tuhan kemarin campnya berjalan dengan baik semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan dia bilang, saya sampai terkenal, saya ke toilet. Ada ibu-ibu, ini penyanyi yang tadi, katanya gitu. Enggak, aku bilang kita sama-sama melayani. Iya ini yang tadi. Iya Bu, saya mah gak bisa nyanyi Bu, saya mah bisa nyanyinya di toilet aja. Katanya, gak apa-apa coba dari sini toilet, coba nyanyi. Gitu. Terus dia nyanyi ya, kemudian saya juga biasa jadi WL di Komsel. Iya bagus, luar biasa, talenta itu beda-beda saya bilang ya, luar biasa. Jadi saya bilang udahlah ke toiletnya sekali aja, berkali-kali ketemu ibu-ibu jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, seringkali kita menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, benturan-benturan seperti itu. Lalu yang perlu apa? Responnya gimana? Respon yang sesuai dengan karakter firman Tuhan. Kalau misalnya responnya jadi mengasihani diri sendiri, enak aja kok dia begitu banget sama saya suara kenceng dikit, jangan kenceng-kenceng, mic-nya deket, diturunin mic-nya. Oh iya bu gitu. Tapi sekali lagi dia mau ngajarin saya, kalau lagi penyembahan jangan tutup mata banyak-banyak katanya. Oh gitu, buka matanya biar bisa lihat pembicaranya. Oh iya gitu ya. Jadi waktu itu saya kan lagi nyanyi lagu yang keberapa tuh, tutup mata, jangan ditutup, buka. Oh iya. Jadi banyak ya, jadi bisa kita ambil. Saya percaya dia juga adalah WL yang senior gitu ya, jadi banyak hal gitu yang mari ambil positifnya apa. Baik, sekali lagi. Dan berikutnya adalah kembali kita tentang sukses. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa sukses itu adalah keberhasilan. Tadi ada yang bilang keberhasilan ya, ada yang bilang keberuntungan ya.
sukses itu digunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang ya. Tetap untuk mencapai tujuannya. Ya gitu kan ya. Tadi banyak tujuannya apa? Anaknya lulus sekolah, anaknya cepet kuliahnya kelar, cepet kerjanya, dapat mantu baik, langsung dapat cucu gitu ya, anak cucu gitu. Kemudian banyak hal dan sebagainya. Makna sukses bisa berbeda-beda bagi setiap individu. Tetapi yang paling penting adalah kita tahu sukses menurut Tuhan seperti apa. Contoh sukses menurut dunia, tadi udah kita kasih tahu ya. Ya, tadi dikatakan bahwa banyak hal sekarang orang tuh mulai gitu. Memang sekarang konsumsinya kan medsos ya kan, jadi senang gitu ya. Kalau followersnya udah banyak senang gitu. Tetapi yang Tuhan mau adalah seperti Yosua 1 ayat 8 tadi katakan, hiduplah sesuai dengan firman, hiduplah sesuai dengan Taurat. Dan itu adalah definisi sukses menurut Tuhan. Jadi di dalam dunia ini seringkali kita sukses diukur dari apa yang kita punya. Dalam suku Batak itu ada 3. Ada satu pepatah yang katakan apa? Hamoraon hagabeon hasangapon. Iya Kak Sinta? Betul? Iya. Hamoraon hagabeon hasangapon. Hamoraon itu kekayaan. Hagabeon Kak? Jadi ya kayak Hagab jadi. Dan hasangapon itu sangap, sempurna. Kayak orang mati gitu sangap jadi anak cucu segala macam seperti itu. Ada seperti itu. Dunia diukur dari apa yang kita punya. Tapi Tuhan mengukur dari siapa kita di dalam Kristus. Baik, coba sebut nama kitanya diganti namanya. Siapa saya di dalam Kristus ya. Zaman sekarang orang demi viral, demi dilihat orang keren gitu ya. Kredit handphone mungkin harganya 20 juta gitu ya. Tetapi harus kredit gitu kan. Padahal ketika masuk ke dalam ruangan, bagi hotspot dong, bagi wifi dong. Ya kan seperti itu ya kan. Ya kan? Terus ada juga yang ngejar jabatan sampai lupa keluarga. Pagi, siang, sore kerja terus sampai tengah malam. Ya, kelihatannya wah di luar tetapi hatinya kosong. Bapak Ibu, nah ini penggambaran contoh sukses menurut dunia. Banyak indikator keberhasilan. Saya berhasil kalau begini, saya berhasil kayak seperti itu. Nah, tadi sekali lagi dikatakan bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkan siang malam. Jadi ketika engkau merenungkan siang dan malam, engkau akan bertindak hati-hati. Ya. Emosi bisa menguasai pikiran hatimu, jiwamu bisa. Tetapi ketika kau ingat lagi kebenaran firman Tuhan, itu akan membuat engkau bertindak hati-hati. Hari-hari ini saya punya itu our daily bread itu ayat satu-satu itu ada di dalam kayak bentuknya roti. Saya usahakan setiap pagi tuh ambil satu juga. Selain baca ya, ambil satu juga. Ayat hafalan gitu loh. Ayat hafalan itu penting. Bapak Ibu, gak berarti tua muda itu. Itu mah ayat hafalan itu buat anak sekolah minggu aja. Tuh, buat anak youth aja enggak, buat kita juga penting. Jadi kalau misalnya gitu, ting. Ya, Tuhan berbicara melalui ayat itu. Ya, jadi sekali lagi Tuhan mau sukses itu diukur dari siapa kita di dalam Dia. Ya, sukses itu bukan cuma punya, tapi jadi apa? Jadi berkat, jadi terang, jadi pribadi yang setia di dalam Tuhan. Baik, ya tadi kan udah ya. Kemudian hari-hari ini juga banyak gitu, misalnya nih, supaya kelihatannya keren jam 5 bangun. Kalau kita jam 5 udah ada alarm ya, Kak Sinta, Bu Susan ya. Kalau udah ada panggilan, bangun mah, iya. Kadang saya 5 berapa ke kamar mandi terus baru kita doa. Bapak Ibu sekalian, bersyukurlah kita ada di GB Teofila. Kenapa? Bapak Ibu semua namanya disebut setiap pagi jam 5 sampai jam 6 lewat. Semua, gak ada yang terkecuali, semua dari belakang sampai depan. Kita banyak ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa buat Bapak Ibu. Saya bilang, keluarga aja belum tentu gitu loh. Disebut loh namanya semuanya. Dela, Rahel, Kadesa, semua. Dari baris belakang sampai baris depan. Luar biasa, boleh kasih tepuk tangan buat para pendoa syafaat kita. Yes, haleluya ya. Semua disebut ya, puji nama Tuhan. Enggak cuma konten gitu, kalau misalnya cuma bangun dulu gitu kan. Renungan dulu, enggak gitu ya. Enggak mau, bukan cuma apa yang dilihat. Manusia, tetapi apa yang dilihat Tuhan. Hustle culture, apa itu hustle culture? Hustle culture itu ini loh, kayak diperbudak pekerjaan kayak gitu. Jadi pagi-pagi, duduk mandi, duduk makan, duduk langsung kerja, duduk terus apalagi sampai malam gitu. Jadi terus nanti gue kerja dari jam 8 sampai jam 12 malam, makin sibuk makin sukses gitu. Gak ada waktu lagi buat doa. Kalau ditanya, bro lu sibuk banget, iya. Kapan terakhir teduh? Kayaknya waktu mati lampu deh. Waktu mati lampu, jadi gue gak bisa buka laptop. Nah di situ saat teduh, wah sedih banget gitu ya. Jadi cuma waktu sisa.
Nah, hustle culture seperti itu. Bapak Ibu, bukannya Tuhan gak mau kita semua sibuk bekerja. Kita boleh bekerja, tetapi mari kita sama-sama punya balance kehidupan ya. Jadi tahu saatnya kerja, saatnya tentu saja yang pertama saatnya ada di hadirat Tuhan. Kemudian saat kerja, jangan lupa me time ya, jangan kerja terus. Saya sekarang punya kebiasaan kalau habis ngajar itu saya bilang asisten saya, Miss, aku kayak harus istirahat. Geletakin kepala, jadi sekarang tuh udah suka gitu ya, mungkin spanning gitu kan ya. Jadi saya harus, gue istirahat dulu ya di ruangan itu. Oh iya gitu. Jadi saya tidur dulu 15 menit. Habis doa, habis ngajar sampai jam 12 seperempat, kemudian sedikit makan, kemudian sedikit ya, soalnya malamnya makan banyak, sedikit aja. Sedikit, terus kemudian tidur sebentar, habis itu olahraga, kita ada aerobik sedikit, kemudian habis itu lanjut lagi gitu. Jadi harus seperti itu Bapak Ibu sekalian, ternyata buat organisasi kehidupan itu bukan untuk satu event aja, tetapi buat diri sendiri juga. Bapak Ibu juga boleh nih, apalagi yang bekerja, bikin schedule-nya, jam segini, seperti itu. Nah, jadi setelah itu, habis itu pulang habis ngelesin, ya kalau saya mau scrolling boleh gak? Boleh dong untuk nambahin pengetahuan juga boleh kan. Kemudian terus apalagi nyanyi boleh. Jadi ada gitu ya. Jadi nggak jadi hustle culture ya. Seperti itu. Berikutnya. Nah, jadi mari sekarang kita teliti lagi. Sukses menurut Tuhan itu apa? Tadi udah dikatakan, janganlah kau lupa berkatakan. Jadi yang pertama adalah hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan. Boleh sama-sama ikutin saya 1, 2, 3. Hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan. Ini adalah definisi sukses. Jadi sukses itu adalah hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan. Taat. Nih sama seperti ini, taat dia. Taat kepada Tuhan, sukses di dalam Tuhan. Nah, ada kesaksian seorang mahasiswa gitu ya. Dia lihat temannya nyontek gitu ya. Nyontek kiri kanan. Tetapi dia tetap gak apa-apa lah nilai jelek gitu ya. Nilainya gak sehebat semua teman-teman yang lulus. Tapi ketika dia bekerja, dia punya integritas yang sudah dipupuk dari ketika dia kuliah. Sehingga dia bisa jadi berkat bagi banyak orang. Taat yang dipupuk dari awal akhirnya berubah menjadi integritas. Jadi Bapak Ibu sekalian, sukses yang menurut Tuhan, yang pertama adalah hidup di dalam ketaatan pada firman Tuhan. Semua mau mulai untuk taat pada firman Tuhan? Ya, karena itu harus tahu dulu firman Tuhannya apa dan kemudian taati firman Tuhan ya. Jadi Tuhan berkata pada Yusuf, janganlah lupa kau berkatakan. Jadi ternyata sukses itu bukan hanya sekedar keahlian, bukan hanya sekedar networking, bukan hanya sekedar ada modal besar gitu, tetapi taat pada firman. Jadi kalau orang dunia bilang, katakan kalau mau sukses jangan lupa bangun pagi, kerja keras, jangan tidur banyak-banyak gitu misalnya ya. Tetapi kalau mau sukses, menurut kitab firman Tuhan katakan renungkan dan lakukan. 1, 2, 3, renungkan dan lagi lakukan. Jadi kalau ada yang tanya, bro lu lagi sibuk apa sekarang? Bisa jawabnya gini aja, sibuk taat firman gitu. Aku tanya ya, bro Erik sekarang sibuk apa? Luar biasa, sibuk taat firman. Ya, Kak Sinta sekarang sibuk apa? Luar biasa taat firman Tuhan. Jadi itu kalau ditanya, sibuk apa? Sibuk taat firman. Karena untuk menaati firman itu perlu ketaatan. Ya, jadi sibuk, kita harus sibuk seperti itu. Kemudian berikutnya adalah sukses. Definisi yang kedua adalah hidup di dalam kerendahan hati, Bapak Ibu. Di dalam kerendahan hati. Ya, dikatakan di dalam Matius 23 11-12 sama-sama baca yuk 1, 2, 3. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi, dan barang siapa meninggikan diri, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kalau dunia bilang yang sukses itu yang dilayani, bos gitu ya. Orang panggil kamu bos gitu ya. Suami saya itu kalau kemana-mana panggil bos. Iya mungkin karena badannya besar ya, terus serem angker gitu kali ya. Jadi mana-mana panggil bos. Dari mulai RT sampai suatu kali waktu papi mertua saya sakit ya, itu satpam di salah satu rumah sakit, Pak, Dan silakan gitu ya. Padahal udah bukan jam besuk, disuruh masuk waktu itu. Kok kita boleh masuk ya? Ini udah gak jam besuk lagi. Ya kali takut sama gua gitu kali ya. Ya udah datang. Terus giliran adiknya yang benar-benar komandan datang, gak boleh masuk karena kan adiknya kan lebih kecil kan, badannya lebih kecil tuh. Terus gak boleh masuk, akhirnya dia sampai keluarin kartu. Tok gitu, kalau keluarin kartu, Pak saya izin, papa saya dia. Oh ya silakan gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, hiduplah dengan kerendahan hati ya. Suatu kali ketika
Ya, saya kemarin update status yang itu kita donor cek kesehatan yang asam kolesterol, asam urat dan segalanya itu ya. Saya masuk dan kemudian ada satu warga sini bilang, Kak Yuni, sampaikan salam ya buat Kak Dokter Tita katanya. Kenapa? Dulu waktu saya sakit, saya nggak berdaya, saya sampai di papa gitu diperiksa sama dokter. Ya, saya udah sampaikan ke Kak Tita, dibilang salam hormat ya. Jadi marilah hidup di dalam kerendahan hati dan melayani. Melalui itu, melalui kita rendah hati, melalui kita melayani, mereka tahu siapa yang ada di dalam kita. Kristus ada di dalam kita. Ya, saya nggak tahu gitu. Akhirnya saya sampai ke Kak, ada sama begini. Yang mana ya Yun? Itu Kak yang deket rumah ini. Oh iya. Bahkan si kakak sendiri nggak tahu bahwa dia pernah melakukan seperti itu. Karena memang itu adalah gaya hidup kita, ya kan? Ketika kita melayani, kita kan mengasihi orang lain. Ketika kita melakukan yang melayani orang itu bukan suatu hal yang dipaksakan, tetapi gaya hidup. Nah, sehingga dia juga lupa, yang mana ya Yun? Itu Kak yang ini. Oh iya, sampaikan salam. Jadi mari kita hidup juga di dalam kerendahan hati dan melayani. Ya, seberapapun gitu, apapun kita saat ini, mungkin gelarnya bertumpuk-tumpuk gitu ya, mungkin jam pelayanannya bertumpuk-tumpuk, mungkin kita merasa hebat, tetapi Tuhan katakan apa? Siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bahkan Tuhan sendiri mencuci kaki murid-muridnya, ya, mencuci kaki tanda apa? Rendah hati gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, biarlah ketika kita sukses di depan Tuhan itu, di hadapan Tuhan itu bukan menjadi bintang di panggung, bukan menjadi bintang di altar seperti ini, bukan. Tetapi kita boleh menjadi terang di tengah kegelapan. Itu sukses yang kedua. Dan yang berikutnya adalah sukses mengutamakan kerajaan Allah. Ya, sama-sama yuk. Matius 6 ayat 23 katakan, tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tahu kita butuh uang, yes, of course. We need it to bless other people. Kita perlu buat memberkati orang lain, ya, bukan disimpan sendiri. Kita diberkati untuk memberkati, ya kan? Tuhan tahu kita butuh. Tetapi hari-hari ini jangan cuma kejar berkatnya doang gitu ya. Tetapi jangan lupa siapa pemberi berkatnya. Dan berkat juga bukan hanya harta. Ketika kita bisa ada di sini, Bapak Ibu, coba yang di daerah sana, bisa nggak gereja? Tentu. Lagi banyak bunyi peluru. Kemarin teman saya bilang lagi di Surabaya, di depan hotelnya ada tembakan apalah bunyi apa. Dia bilang, aduh saya bingung mau pulang ke Jakarta gitu. Hari-hari ini ketika kita masih beribadah, itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari cari pemberi berkat itu. Ya, kalau Rabu lalu, WBI merayakan ulang tahunnya ke-34 di salah satu tempat sana, ada kesaksian bahwa Mami Wijaya ya, waktu itu rela tutup tokonya demi beribadah, ya kan Mami ya rela terus kemudian Tuhan tambahkan di dalam hari-harinya lebih banyak lagi customer yang datang. Ya, karena mencari dulu kerajaan dan kebenarannya. Mari semua juga seperti itu, seperti Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan dulu, nanti berkatnya mengikuti. Ya, luar biasa sekali. Jangan kebalik, cari semua dulu, nanti kalau gue udah kaya nanti baru gue ke gereja. No, ya, gue penuh dulu nanti baru gue memberkati. No, gitu. Banyak orang ngejar itu terus, boleh sih kerja, boleh cari cuan, boleh semuanya. Tetapi yang terlebih penting adalah carilah Tuhan. Ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ya, semua percaya ya. Jadi cari Tuhan, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Amin. Dan yang terakhir, sukses itu adalah hidup yang diperbaharui. Yuk, Roma 12 ayat 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu. Dunia ada standar, makin banyak uang makin sukses, makin viral makin nilai, ya kan? Tapi Tuhan ubah. Kesuksesan adalah ketika hidupmu berkenan kepadanya. Bapak Ibu, ada rumor, ada nubuatan ya, bahwa rapture itu akan ada di tanggal 20-an September katanya. Semua diangkat. Itu udah ini ya. Ada yang bilang rapture itu apa, pengangkatan ya. Ada yang bilang seperti itu. Ya, mari kita sama-sama nggak bilang gini juga, gak mungkin lah gitu, atau gitu. Tetapi mari responi dengan karakter mempelai Kristus,
Kristen mempelai seperti yang beberapa minggu lalu katakan. Minggu lalu kayaknya. Kristen mempelai, jadi mempersiapkan diri kita menjadi mempelai Kristus. Jadi kalau misalnya ada itu, rapture mau ada September, siap tanggal 5, September 18, siap gitu. September 27 atau tahun 2026 atau tahun 2030 gak apa-apa. Yang penting pastikan bahwa hidupmu terus berubah oleh pembaharuan budi dan hidupmu tidak serupa dengan dunia ini dan berkenan kepadanya. Itu loh, kata berkenan. Ya, ketika Ratu Esther dia datang ke raja, ya dia tahu dia harus mempersiapkan dirinya. Dia berpuasa, dia berdoa, dan dia datang. Dan kemudian ketika itu juga raja berkenan kepadanya dan berikan tongkat dan dia boleh. Ya, mari kita semua juga mengejar perkenanan Tuhan. Amin. Mengejar perkenanan Tuhan. Boleh sama-sama katakan mengejar perkenanan Tuhan. Ya. Kemudian sehingga kita tahu bahwa sukses itu menurut dunia itu kayak balon, Bapak Ibu. Balon itu kan besar, kelihatannya besar. Balon udara lah, besar gitu. Tetapi gampang pecah nggak? Terus ada bocor aja pecah. Itu sukses dunia. Semua bisa hilang, ya. Karena satu hal bisa nggak viral lagi. Satu hal semua bisa hilang. Satu hal semua harta, semua apa yang kita miliki bisa hilang. Seperti balon besar, terus bocor langsung melorot gitu ya, langsung jatuh gitu. Tapi sukses menurut Tuhan itu kayak pondasi rumah yang kuat, ya. Nggak kelihatan pondasinya, nggak kelihatan itunya yang pondasi itu. Tetapi kokoh, tahan badai dan nggak gampang roboh. Jadi sukses yang berikutnya adalah hidup yang diperbarui. Bapak Ibu, ini ada butterfly, ada kupu-kupu. Kupu-kupu ini adalah mengalami transformasi. Dia dari mulai ulat gitu ya. Menjijikan gitu ya, betul. Pada takut gak sama ulat yang cewek-cewek nih, yang girls. Takut, ada ulat gitu, ulat. Ya, kemudian dia makan, dan kemudian setelah dia makan dia kenyang, dia jadi kepompong. Dari kepompong dia nginep di dalam kekun itu, di dalam pupa, ya. Kemudian dia akhirnya bertransformasi menjadi kupu-kupu yang indah, ada warnanya, ada bentuknya cantik gitu ya. Kalau di TK, kalau di preschool tuh paling suka tuh butterfly, banyak lagunya. Fly the butterfly, banyak lagunya gitu ya. Biarlah hidup kita seperti ini, memiliki transformasi yang indah gitu ya, menjadi kupu-kupu. Mari berubah oleh pembaharuan budimu. Di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh, ya, adalah kitab yang saya sedikit aja, ada Yusuf. Dia dramanya, kalau bikin dramanya ya, dijual, difitnah, dipenjara gitu ya. Gagal dong ya, tetapi pada akhirnya dia tetap sukses. Kenapa? Karena dia taat pada Tuhan, sekalipun keadaannya sulit. Itu Yusuf. Dan kemudian ada lagi. Dan akhirnya apa? Dia menjadi pemimpin nomor 2 di Mesir. Bayangin orang lain jadi pemimpin ya. Kemudian yang kedua ada Daniel. Daniel itu di negeri asing, dikelilingi oleh penyembahan berhala, disuruh ikut sembah Baal, tapi dia nggak mau. Dia tetap taat sama Tuhan. Ditaruh ke gua singa, tapi tetap selamat karena Tuhan yang mengatuk mulut-mulut singa. Yang terakhir Daud, ya, dia bahkan ketika dipilih aja, oh ini Daud ya, tapi hatinya taat. Ketika dia jadi gembala, dia taat, setia menjaga domba. Dan ketika dia mengalahkan Goliat yang besar dan raksasa itu, dia taat, percaya pada Tuhan, hatinya taat. Bapak Ibu, demikian sukses menurut Tuhan. Mari sama-sama kita ulang. Jadi apa arti sukses menurut Tuhan? Yang pertama adalah hidup dalam 2, rendah hati dan melayani. 3, mengutamakan kerajaan Allah lebih dahulu. 4, tidak serupa dunia, tetapi diperbaharui setiap hari. Puji nama Tuhan. Bolehkah saya panggil WL Singer untuk ke depan dan pemusik juga. Pagi ini kita diingatkan lagi tentang definisi sukses. Bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang Tuhan lihat dalam hati kita. Bukan sekedar berapa banyak yang kamu kumpulkan sekarang, berapa saldo di bank, berapa gram, berapa kilo emas yang dikumpulkan, berapa surat-surat tanah yang dikumpulkan, tetapi Tuhan mau ketaatan yang dilakukan. Kalau dunia bilang sukses itu mungkin jadi bos, tetapi Tuhan bilang sukses itu adalah ketika kita menjadi hamba yang melayani dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita diingatkan kembali untuk power closing statement-nya. Oke, closing statement-nya adalah, gak usah diituin, gak apa-apa, saya aja. Kesuksesan terbesar adalah saat Tuhan tersenyum melihat hidupmu. Ya, kesuksesan terbesar adalah saat Tuhan tersenyum melihat hidupmu. Dan dia bilang apa? Mari hambaku yang setia, mari masuk di dalam
hadirat Tuhan. Mari masuk di dalam rumahku. Ya, saat ini kita mau Tuhan tersenyum melihat hidup kita. Tuhan tersenyum melihat hari-hari kehidupan kita. Tuhan tersenyum melihat cara berbicara kita. Tuhan tersenyum melihat bagaimana hati kita boleh mengasihi, melayani dengan rendah hati. Dan kita diingatkan sekali lagi bahwa ketika berbicara tentang sukses, itu adalah berbicara tentang taat pada firman. Berbicara tentang sukses, berbicara tentang rendah hati dan melayani. Berbicara tentang sukses, mengutamakan kerajaan Allah lebih dahulu dan diperbaharui hari lepas hari. Bapak Ibu semua rindu untuk diperbaharui, mengalami transformasi yang luar biasa. Amin. Yes. Kita mau naikkan pujian ya. Lalu bagaimana dengan aplikasinya? Mari kita bekerja hidup dengan benar. Mari menjadi bapak, ibu, suami, istri yang setia. Mari terus percaya di tengah masalah. Dan hari-hari ini, apakah kita sedang sibuk mengejar sukses yang fana? Ataukah kita mengejar sukses yang kekal? Dan apakah Tuhan masih menjadi yang terutama di dalam hidupmu? Atau mulai tergeser dengan ambisi dunia? Mari sama-sama refleksikan hidupmu. Kejar sukses menurut Tuhan. Ya, sehingga ketika orang lihat, dia boleh lihat kita tuh suksesnya menurut Tuhan, bukan hanya menurut dunia. Tetapi percayalah bahwa ketika engkau mengejar kebenaran Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Katakan, kaulah segalanya di dalam hidup. Segalanya di dalam hidupku. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Bolehkah bangkit berdiri, katakan, kaulah segala, hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Boleh well singing saja yang menaikkan pujian ini, katakan, Tuhan, kami mau Engkau mengubah cara pikir kami. Kami mau jadi sukses, tetapi bukan karena dunia, bukan sukses menurut dunia, tapi kami mau sukses menurut Tuhan. Ajar kami taat akan firman Tuhan, ajar kami rendah hati, ajar kami melayani sesama kami, ajar kami mengutamakan kerajaan-Mu Tuhan di atas segalanya. Ajar kami untuk hidup berbeda, hidup sesuai dengan karakter kebenaran firman Tuhan. Biar hidup kami menjadi berkat, biar hidup kami boleh berkenan, biar Tuhan boleh tersenyum akan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami diperbaharui hari ini dengan definisi sukses menurut Tuhan. Dan itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah kami boleh katakan, kaulah segalanya di dalam hidup kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu,
tidak hidup dengan apa kata orang. Kami tidak hidup dengan keviralan, tapi kami mau memandang Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau mengasihi Tuhan seumur hidup kami. Kami mau memuliakan Tuhan seumur hidup ini. Haleluya Yesus. Bapa dan Raja, Kaulah segalanya. Segalanya, yes. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sudah Kau berikan Tuhan untuk kami pagi hari ini ya Bapa. Kau memberkati hamba-Mu secara luar biasa lebih lagi Tuhan. Pakai misiuni Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun dia berada ya Bapa. Dan biarlah firman yang sudah boleh kami dengar pagi hari ini Tuhan, boleh menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bahwa definisi sukses adalah sukses yang di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan kami juga terus menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan Yesus, lanjutnya kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan Yesus Kau juga menguduskan dan menyucikan. Biarlah segala persembahan kami Tuhan, biarlah semuanya boleh menjadi guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan boleh menjadi suatu tanda ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.